Halo, perkenalkan, nama saya Fani Jusi Andaran, mahasiswi Magister Sains Manajemen dengan konsentrasi Manajemen Keuangan. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai tugas untuk ujian akhir semester dengan mata kuliah Ekonometrika Keuangan. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai regresi dummy atau bisa disebut sebagai logistic regression, di mana apa sih variabel dummy itu? Di mana variabel dummy ini dapat mengambil nilai 1 dan 0 atau transformasi linearnya, di mana semua sarana untuk memperkenalkan regresi kualitatif dalam model regresi. Variabel dummy ini adalah alat pengklasifikasi data yang membagi sampel menjadi beberapa subkelompok berdasarkan kualitas atau atribut. Contohnya ini terdiri dari jenis kelamin, status perkawinan, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, dan secara implisit memungkinkan seseorang atau peneliti untuk menjalankan regresi individu untuk setiap subkelompok. Nah, jika ada perbedaan dalam respon regresan terhadap variasi variabel kualitatif dalam berbagai subkelompok, mereka ini akan tercermin dalam perbedaan intercept atau koefisien kemiringan, atau bahkan keduanya dari berbagai regresi subkelompok tersebut. Meskipun alat ini serbaguna, meskipun regresi logistik ini sangat berguna bagi peneliti, namun teknik variabel dummy perlu ditangani dengan penuh kehati-hatian, di mana yang pertama, jika regresi berisi konstanta, nah jumlah variabel dummy harus kurang dari jumlah klasifikasi setiap variabel kualitatif. Nah, yang kedua, koefisien yang melekat pada variabel dummy harus selalu diinterpretasikan dalam kaitannya dengan basis atau acuan grup, yaitu grup yang menerima nilai 0. Nah, basis yang dipilih ini akan tergantung pada tujuan penelitian yang ada. Nah, terakhir, jika sebuah model ini memiliki beberapa variabel kualitatif, dengan beberapa kelas, pengenalan variabel dummy dapat menghabiskan banyak derajat kebebasan atau degree of freedom. Nah, oleh karena itu, seseorang atau peneliti harus selalu mempertimbangkan jumlah variabel dummy yang akan diperkenalkan terhadap jumlah total pengamatan yang tersedia untuk dianalisis. Dalam penelitian menggunakan regresi dummy, saya mengajukan judul kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan asing terhadap kebijakan dividen. Nah, untuk statement of theory or hipotesisnya di sini, saya menggunakan hipotesis penelitian yang pertama ialah kepemilikan keluarga ini berpengaruh terhadap kebijakan dividen karena pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil penelitian, yaitu yang menyatakan bahwa pengaruh dari kepemilikan keluarga ini ada yang berpengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, agensi teori yang dimaksud dalam penelitian ini adalah memegang saham bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen, dimana sehingga akan muncul konflik antara pemegang saham dan manajemen atas pembagian dividen. Oleh karena itu, hipotesis yang digunakan adalah kepemilikan keluarga ini berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, kepemilikan asing dan kebijakan dividen. Untuk hipotesis yang kedua, hipotesisnya adalah kepemilikan asing ini berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini karena adanya inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, yaitu adanya yang menyatakan hasil penelitiannya menghasilkan hasil yang berpengaruh positif dan negatif dari kepemilikan asing terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, kepemilikan institusi dan kebijakan dividen. Hipotesis ketiga ini, kepemilikan institusi ini berpengaruh terhadap kebijakan dividen. Hal ini sama yang seperti sebelumnya, yaitu pada penelitian terdahulu, adanya perbedaan hasil penelitian, yaitu ada yang menyatakan bahwa kepemilikan institusi berpengaruh positif dan ada juga yang negatif terhadap kebijakan dividen. Selanjutnya, specification of the mathematical model of the theory. Di sini variabel dependennya adalah div atau dividen, pembagian dividen. Beta 0, 1, dan 2, dan seterusnya ini adalah konstanta. Di sini PMIT artinya adalah kepemilikan keluarga perusahaan I pada tahun T, dan IO di sini adalah institutional ownership perusahaan I pada tahun T, dan di sini mohon maaf for
IT ini merupakan core ownership dari satu perusahaan pada tahun T. Selanjutnya, di sini ada econometric model, di mana yang membedakan econometric model dengan mathematical model adalah adanya error pada model. Selanjutnya, obtaining data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif, di mana sumbernya penelitian ini merupakan sumber data sekunder, dan prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data laporan keuangan perusahaan yang diambil dari website dan BI dengan teknik dokumentasi. Selanjutnya, berikut merupakan data dalam penelitian yang dilakukan saat ini, yang terdiri dari 60 perusahaan pada tahun 2018, di mana dividen di sini dinyatakan dalam 1 dan 0, di mana 1 itu artinya perusahaan membagikan dividen dan 0 adalah bagi perusahaan yang tidak membagikan dividen. Kemudian diikuti dengan variable dependent, family ownership, institutional ownership, dan foreign ownership. Selanjutnya, melakukan analisis regresi logistik. Yang pertama, menguji kelayakan model regresi dengan Hosmer and Lemshow Goodness of Fit test. Nah, hal ini dilakukan untuk menguji pengujian ketepatan antara prediksi model regresi logistik dengan data penelitian. Nah, apabila nilai signifikansi Hosmer and Lemshow Goodness of Fit ini lebih besar dari alfa, maka model regresi logistik diterima dan layak digunakan karena sesuai. Di sini hasil dari Hosmer and Lemshow Goodness of Fit di atas ini menunjukkan Chi-square sebesar 8,738 dengan signifikansi 0,318. Nilai signifikansi tersebut ini lebih besar dari alfa 0,05 yang artinya model diterima karena model regresi logistik ini layak untuk dianalisis selanjutnya karena model dapat memprediksi nilai observasinya. Selanjutnya melakukan uji asumsi multikolonialitas. Di sini menguji apakah ada tidaknya multikolonialitas dalam model. Dapat dilakukan dengan menggunakan tabel correlation matrix, yaitu apabila terdapat variabel bebas yang memiliki koefisien korelasi lebih besar dari 0,8, maka dikatakan model ini memuat multikolonialitas, sehingga analisis regresi logistik tidak bisa dilakukan. Berdasarkan tabel di atas, hasil koefisien korelasi antara FAM dan INS adalah 0,518 kurang dari 0,8. FAM dan FRB ini juga kurang dari 0,8 dan antara institutional ownership dan ownership sebesar 0,787, di mana yang berarti model ini tidak memuat multikolonialitas. Selanjutnya, koefisien determinasi. Nah, uji penilaian model ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya dengan melihat dari nilai COX dan Snell's R-square. Hasil output dalam Cox and Snell's R-square ini memiliki analogi yang sama dengan R-square pada regresi linear. Nah, berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai COX dan Snell's R-square ini sebesar 0,58, di mana hal ini menunjukkan bahwa besar dari sumbangan FLT yang diberikan variabel family institutional dan foreign ownership ini terhadap dividen adalah sebesar 5,8 dan selanjutnya nilai negatif ke R-square dalam model regresi tersebut adalah 0,077 yang berarti besar variasi variabel diff yang dapat dijelaskan oleh variabel FAM, INS, dan FRB ini adalah sebesar 7,7%. Sedangkan sebesar 92,3%-nya lagi dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel penelitian. Selanjutnya, estimation of the parameters of the econometric model. Nah, tabel di atas ini menunjukkan bagaimana kontribusi dari variabel kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, dan kepemilikan asing terhadap model. Dengan signifikansi kurang dari 0,1 atau 10%, maka dari ketiga hipotesis ini tidak dapat diterima. Nah, model persamaan regresi yang diperoleh dengan koefisien konstanta dan koefisien variabel yang ada di dalam kolom B ini berdasarkan tabel ini diperoleh pada model persamaan regresi. Untuk konstantanya adalah 0,288, FAM-nya adalah
minus 2,65, institutional ownership adalah minus 0,46, dan foreign ownership ini kurang minus 1,396. Nah, interpretasinya di mana kenaikan satu satuan variabel FAM ini menyebabkan perusahaan tidak membagikan dividen. Selanjutnya, kenaikan untuk institutional ownership, di mana kenaikan satu variabel dari satuan variabel institutional ownership ini menyebabkan perusahaan tidak membagikan dividen. Selanjutnya, kenaikan dari salah satu variabel foreign ownership ini menyebabkan perusahaan tidak membagikan dividen. Selanjutnya, hipotesis testing. Nah, berdasarkan uji statistik dari ketiga hipotesis penelitian, yang diterima adalah masing-masing H0 dan menolak H1. Nah, dengan menggunakan model yang telah kita lakukan ini, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan mutu empiris tentang pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusi, dan kepemilikan asing terhadap kebijakan dividen. Demikian presentasi yang telah saya sajikan. Kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat berguna untuk diterapkan terlebih dalam melakukan penelitian. Saya ucapkan terima kasih.